Sebelum saya melanjutkan ke materi, izinkan saya menyampaikan sebuah pantun yang memang sudah menjadi tradisi. Saya mohon cakepnya ya. Siap enggak? Yang keras. Makasih. Ke Bekasi beli belut. Jangan lupa loyang dan wadah. Terima kasih BEM Unut telah mengundang D. Gajah. Terima kasih juga kami ucapkan kepada semua sivitas Udayana yang telah melakukan kajian akademis terhadap potret singkat kondisi Bali. Dan selain kajian akademis tersebut, selama 2 bulan terakhir kami keliling Bali, kami menemukan dan menyerap aspirasi dari masyarakat seluruh Bali dan menjadi catatan dan potret kami yang kami akan sampaikan juga pada hari ini. Yang pertama, APBD Bali yang defisit 1,9 T dan utang Bali membengkak, dan di mana APBD Bali harus membayar utang sekitar 245 miliar per tahun. Yang kedua, kemiskinan di Bali yang masih tinggi. Secara langsung kami melihat di banyak saudara-saudara kita yang tidak bisa makan, banyak saudara-saudara kita yang tidak bisa sekolah, banyak saudara-saudara kita yang tidak punya rumah yang layak, bahkan lantai masih tanah liat. Dan banyak juga petani kita yang memang tidak bisa panen dan selalu rugi, dan banyak peternak kita yang tidak bisa berternak. Yang ketiga, pariwisata Bali yang autopilot dan banyak masalah yang muncul tidak teratasi dengan serius. Ya, contohnya, adanya WNA yang ilegal, ada WNA yang melakukan bisnis yang seharusnya tidak boleh melakukannya, adanya WNA yang ugal-ugalan, adanya WNA yang melakukan hal-hal yang kriminalitas dan bersindikat. Yang keempat, proyek mercusuar yang menjadi beban anggaran dan beban anggaran dan program-program prorakyat diberangus. Yang kelima, peringkat SMA dan SMK di Bali anjlok secara nasional, serta shortcut pengentasan kemiskinan seperti SMA dan SMK Bali Mandara diberangus. Yang ketujuh, diskriminasi gender dalam kegiatan Pemprov Bali. Contohnya, yang MC wanita tidak diperbolehkan, protokol wanita tidak dibolehkan, dan tidak ada kesempatan untuk wanita untuk menjabat di struktural Pemprov. 8 aset Pemprov, aset tanah Pemprov yang tidak digunakan untuk kesejahteraan rakyat, khususnya daerah pariwisata dan di pertanian. Contoh nyata, tanah Pemprov dikuasai asing di daerah Canggu. Sektor olahraga tidak serius, tidak tersentuh dengan serius. Padahal potensi untuk prestasi nasional, internasional, bahkan ada penolakan Piala Dunia U20, yang mana Presiden Jokowi waktu itu mengeluarkan uang lumayan cukup banyak untuk merevitalisasi 22 stadion di seluruh Indonesia. Sedangkan di Bali dilakukan penolakan. Sehingga itu mengubur mimpi adik-adik kita yang berlaga di Piala Dunia. Itu merugikan negara yang cukup besar dan juga membuat masyarakat yang pecinta bola, insan bola di seluruh Indonesia kecewa kan itu. Saya sendiri pun kecewa. 10, tata ruang Bali yang makin amburadul sehingga terjadi degradasi kualitas bentang alam. 11, institusi adat diintervensi kepentingan politik dan otonomi desa terancam. Ke-12, adat istiadat dan budaya mulai tergerus oleh budaya modern. 13, bangunan cagar budaya terancam punah karena godaan dana hibah dan dana bansos. 14, kekurangan air bersih terutama di Bali Timur dan Bali Utara. Saya menyaksikan langsung, peternak, para masyarakat yang beternak tidak bisa memberi air ternaknya. Jadi ada istilah ternak makan ternak. Mereka harus menjual ternaknya untuk membeli air dan air itu diberikan oleh ternaknya.
Jadi sangat miris. Petani kita yang tidak bisa bertani karena kekeringan. Nah, 15, disharmoni sosial yang dikembangkan untuk pengalihan isu kegagalan dan kegamangan pengelolaan COVID-19. Ini baru hanya sebagian kecil yang kami rangkum, yang ada di masyarakat. Nanti kami minta juga masukan-masukan dari aspirasi adik-adik yang bisa kami catat dan bisa kami lakukan untuk pembangunan Bali ke depannya. Berdasarkan kondisi ini, Bali perlu pemimpin yang bersih, transformatif, berintegritas dan berkomitmen, serta satu jalur dengan pemerintah pusat untuk meretas jalan baru menuju Indonesia Emas 2045. Mewujudkan Bali Dwi Pajaya adalah bagian dari strategi mewujudkan Indonesia Emas 2045 di Bali. Membutuhkan persatuan dari seluruh unsur kebangsaan, lintas sektor, budaya, adat, kelompok, wilayah, dan lintas generasi. Kita yakin bahwa dengan kebersamaan kita mampu mewujudkan cita-cita Indonesia yang maju, makmur, dan berkeadilan. Meretas jalan satu jalur antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat adalah sebuah keniscayaan yang harus dilakukan. Jalan ini memperkuat pembangunan SDM masyarakat di Bali, memperkuat pembangunan adat, budaya, ekonomi yang lebih otonom di Bali, memperkuat pembangunan lingkungan yang merata dan lestari, serta memperkuat ketahanan nasional dan kepemerintahan. Sebagai salah satu provinsi yang memiliki destinasi wisata terkemuka di Indonesia dan di dunia, Bali harus mendudukan pembangunan daerahnya sebagai bagian dari pembangunan nasional. Sehingga rencana pembangunan daerah juga harus disusun untuk mensinkronkan dan memadukan pembangunan daerah dengan tujuan pembangunan nasional. Untuk bisa mewujudkan pembangunan Bali tersebut, maka kami telah menyusun program mewujudkan Bali Dwi Pajaya menuju Indonesia Emas 2045. Mewujudkan Bali Dwi Pajaya adalah Bali yang maju, unggul, lestari, ajak, dan sejahtera. Saya ulangi ya, M maju, U unggul, LI itu lestari, A itu ajak atau kokoh atau jejak, S itu sejahtera, artinya mulia pas. Bali Maju adalah Bali yang kreatif, inovatif, modern, dan dinamis, mengikuti perkembangan dan perubahan nilai-nilai universal, nasional, dan global, akan tetapi tidak tercabut dari akar adat, budaya, dan agama. Bali Unggul adalah Bali yang berkualitas unggul, memiliki sistem yang modern, sistem manajemen, infrastruktur, yang SDM yang cerdas serta mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Bali Lestari adalah Bali yang selalu menjaga kelestarian dan keharmonisan antara lingkungan, alam, manusia, budaya secara berkelanjutan, serta mampu menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan untuk generasi kita yang mendatang. Bali Ajak, Ajak itu adalah jejak, jejak itu adalah kokoh. Bali yang memiliki daya tahan terhadap krisis guncangan internal dan eksternal. Memiliki kekuatan dan keandalan dalam bidang pembangunan ekonomi, memiliki kemampuan dalam menjaga keamanan dan ketahanan terhadap bencana. Sejahtera, Bali sejahtera adalah Bali yang makmur, aman, damai, tentram, sukerta skala niskala, sehat jasmani dan rohani, bahagia, mapan, spiritual dan material. Untuk bisa mewujudkan Bali Dwi Pajaya 2045, maka pada tahun 2025-2030 perlu dilakukan transformasi pada 9 tata kelola pemerintahan, yaitu 1. Tata kelola pendidikan, olahraga, dan pemuda. 2. Tata kelola kesehatan. 3. Tata kelola ekonomi. 4.
tata kelola keuangan dan aset daerah. 5. Tata kelola infrastruktur dan pembangunan. 6. Tata kelola desa adat, seni dan budaya. 7. Tata kelola pemerintahan. 8. Tata kelola lingkungan hidup dan tata kelola pariwisata dan pertanian. Transformasi tata kelola ini dilakukan karena tata kelola pemerintahan saat ini sudah tidak linier dengan pembangunan Indonesia Emas 2045. Transformasi ini dilakukan untuk percepatan penyelesaian masalah Bali yang saat ini sudah semakin jauh dari program pembangunan Indonesia Emas 2045. Selain itu, arah transformasi ini juga disusun berdasarkan rencana pembangunan jangka panjang daerah Provinsi Bali tahun 2045. Secara operasional, kami sudah merancang program prioritas untuk mewujudkan Bali Dwipa Jaya menuju Indonesia Emas 2045. Yang pertama, mewujudkan SMA SMKN gratis, subsidi untuk SMA SMK swasta, dan menyiapkan beasiswa Bali Dwipa Jaya untuk mahasiswa yang ber-KTP Bali. Jadi adik-adik, nanti yang SMA, siap-siap sampaikan adik-adiknya SMA, nanti SMA-nya gratis, kuliahnya untuk yang IPK 3,6 atau 3,665 mendapat bantuan beasiswa per semester yang ber-KTP Bali, kuliah dimanapun. Dan juga untuk adik-adik yang berprestasi, tadi kami sudah bicara, dan kebetulan linier, untuk beasiswa kuliahnya akan diberikan untuk kebutuhan khusus seperti pembangunan MRT. Kita perlu adik-adik yang kuliah nanti pada jurusan MRT apa saja itu, ada masinisnya dan lain-lainnya, operatornya kita kuliahkan. Setelah itu balik kembali bekerja setelah MRT jadi. Pembangunan bandara, adik-adik juga kita kirim kuliah dengan beasiswa khusus untuk bandara, entah semua program-program yang ada di bandara. Jadi adik-adik bisa bekerja di rumah sendiri, bukan jadi penonton. Setuju nggak? Pembangunan rumah sakit ibu dan anak dengan standar internasional, ini linier dengan program pusat, yaitu makan siang bernutrisi untuk ibu hamil dan adik-adik SD sampai SMA. Pengembalian desa adat yang otonom dan menyediakan pendampingan bantuan hukum terhadap desa adat. Mewujudkan 1.000 startup berbasis UMKM dan optimalisasi smart energy and environment. Mewujudkan Bandara Bali Utara dan infrastruktur penunjangnya. Meningkatkan pendapatan daerah melalui optimalisasi aset daerah yang transparan. Mengembalikan dan merevitalisasi program Simantri Plus, Gerbang 1 Plus, dan bedah rumah. Membangun stadion nasional internasional, belum memberikan jaminan kesehatan bagi Sulinggih dan para pemangku.